Van seorang agen CIA. Inilah tampangnya Van menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh para mafia. Dengan melempar gelas minuman dan jatuh ke lantai, Van berhasil mengalihkan perhatian penjaga. Van masuk ke dalam sebuah gudang. Van menemukan bos mafia bernama Boyanov, sebut saja Boya, yang ternyata pemilik bom nuklir. Ketika Van bersin, tiba-tiba pistol Van meletup tepat mengenai dasi bos mafia. Susan, agen CIA, rupanya ditugaskan untuk selalu memonitor Van, sehingga Susan bisa melihat di layar monitor saat di kantor. Van diburu oleh anak buah bos mafia. Lewat monitor, Susan bisa mengetahui posisi musuh, sehingga Van bisa tepat dan akurat dalam menghabisi musuh-musuhnya. Ketika Van akan kabur, anggota mafia memburu Van dan Van berhasil menaiki kapal kecil alias speedboat. Namun speedboat tidak ada kuncinya. Susan mengetahui hal itu, langsung mengebom jembatan lewat drone dan satelit. Van pun selamat. Hey, pick up my dry cleaner. Scene pun berlanjut, kita segera berfokus pada Van dan Susan yang lagi duduk santai di sebuah kafe. Misi sukses untuk misi yang pertama. Van memberikan sesuatu pada Susan, mungkin dikira sebuah cincin. Setelah dibuka, ternyata kalung berbandol boneka kecil. Susan menerimanya dan memakainya karena Susan menyukai Van. Wow, perfect. Di kantor CIA sedang mengadakan rapat kecil yang dipimpin oleh Cracker. Mereka membahas tentang kematian Boya. Setelah kematian Boya, lalu sekarang siapa yang memegang bom tersebut? Susan lalu mengatakan kemungkinan besar dipegang oleh Reina, putri Boya. Reina rupanya termasuk dalam jaringan teroris tingkat internasional. Reina juga mengenal petinggi teroris bernama Sosa yang dibiayai oleh Al-Qaeda. Van langsung ditugaskan menangkapnya. Susan mulai bertugas dengan memonitor lewat layar. Van bertugas di lapangan mulai menyelinap ke rumah Reina. Van yang tetap siaga kedatangan dua penjaga. Lalu sebuah pistol dari Reina menempel di kepala Van. Susan tampak gelisah lalu menunjukkan letak pisau di atas meja. Reina menembak Van. Susan kelihatan sedih. Rupanya Reina mengetahui mereka anggota CIA, dan Reina pun mengetahui nama-nama anggota CIA yang masih aktif. Susan sangat kehilangan Van. Namun Susan tetap semangat. Ketika di kantor, Susan mencoba melihat lagi kejadian itu dan menemukan secari kertas yang berisi nomor telepon. Susan dibantu Nancy. Susan hanya menyebut Paris. Ford, inilah bentuknya. Bisanya cuma jawab-jawab di kantor. Intinya Boya penjual bom nuklir ke pihak teroris, kata Cracker dalam sebuah rapat kecil. Nomor telepon tersebut ternyata nomor telepon kantor Deluca. Deluca adalah seorang mediator antara pembeli dan penjual bom nuklir. Nomor tersebut ternyata nomor di Paris. Cracker mencari anggota agen dengan kriteria yang tidak mudah diketahui oleh mafia dan kurang menarik perhatian. Susan pun mengusulkan diri ditugaskan di lapangan. Namun lagi-lagi Ford hanya ngoceh yang nggak jelas. Ford menganggap ini ide Susan yang sangat bodoh. Cracker menyetujui Susan bertugas. Susan lalu menemui Patrick, anggota CIA di bagian peralatan dan senjata yang sangat canggih. Peluit, semprotan rica, obat anti racun, dan teleskop di sebuah jam tangan. Itulah alat-alat yang dibawa oleh Susan.
Susan pergi ke Paris. Sesampai di Paris, Susan kaget hanya diberi jatah menginap di sebuah hotel kumuh. Nancy bertugas menggantikan Susan, memonitor Susan selama tugas di Paris. Nancy memberi semangat pada Susan dalam menjalankan tugasnya. Lalu Susan dikagetkan dengan kedatangan Ford. Ford ingin menjalankan misi ini. Di pagi harinya, Susan mulai bertugas mencari kantor DeLuca, namun ternyata gosong alias sudah terbakar. Susan dibantu Nancy yang selalu memonitornya. Ketika Susan di kafe, lagi-lagi Ford seperti siluman berada di situ. Sesudah ngobrol ngalor ngidul, Ford keluar dari kafe, namun Susan mencurigai seseorang membawa tas hitam dan mengikuti Ford. Ford bertemu dengan wanita cantik. Ketika itu tas Ford ditukar. Susan yang melihatnya berteriak memanggil Ford karena tasnya ditukar seseorang. Sesampai di sebuah pertunjukan band receh, Susan naik panggung dan merebut mikrofon alias halo-halo untuk memanggil Ford. Ford yang mendengar langsung membuka tas tersebut, ternyata berisi sebuah bom. Ford berhasil membuang tas ke sungai. Susan yang melihat pelakunya dengan tergopoh-gopoh karena berat badan, Susan mengejar orang tersebut. Sampai ke dalam gedung, Susan mengejar orang itu, namun tiba-tiba rupanya Susan berhasil mengambil kamera. Sesampai di Hotel Oyo, Susan membuka kamera tersebut untuk mendapatkan informasi. Ternyata pelakunya bernama Ronaldo dan posisi DeLuca sekarang di Roma. Cracker sempat melarang Susan untuk melanjutkan tugas ini, namun Susan tetap akan jalan terus pantang mundur. Cracker merubah identitas Susan. Nama baru Susan adalah Penny, tentunya dengan penampilan yang baru. Susan langsung pergi ke Roma. Nancy tetap mengawasi semua aktivitas Susan. Setelah sampai di Roma, Susan disambut agen CIA yang berkantor di Roma. Aldo namanya. Susan lalu diantar Aldo ke hotel tempat Susan menginap. Sebelum masuk ke hotel, Susan dikejutkan karena telah melihat DeLuca di seberang jalan hotel dengan pengawalan sangat ketat. Dan Susan berjanji akan mengorek semua tentang DeLuca. Dengan penampilan yang meyakinkan, Susan pergi ke kasino. Saat petugas menanyakan undangan, nama Susan ternyata tidak terdaftar. Tiba-tiba Ford datang dan menggandeng Susan. Lagi-lagi Ford dan Susan adu mulut. Susan melihat Rena di situ. Selanjutnya kita akan berfokus ketika pelayan memasukkan racun ke sebuah minuman. Dan ternyata minuman itu disuguhkan ke Rena. Susan lalu memberitahu Rena. Rena dan begundalnya menangkap si pelaku. Dengan membawa minuman itu, Rena menyuruh pelaku untuk meminumnya. KO. Sebagai tanda terima kasih, Rena mengajak makan malam Susan. Rena ingin mengajak Susan ke Budapest untuk membalas budi pada Susan. Karena Rena ada bisnis di Budapest. Mereka akan naik jet pribadi milik Rena. Rena dan Susan pergi ke Budapest. Di dalam pesawat, Susan yang norak kagum dengan desain pesawat. Naas, tiba-tiba pengawal Rena berkhianat dan menghabisi pilot. Try, Colin. But Stan and I already said it. Susan tidak tinggal diam. Pesawat pun oleng. Akhirnya Susan berhasil mengendalikannya. Okay. Rena menodongkan pistol ke Susan. Rena mungkin belum percaya pada Susan. Siapa Susan sebenarnya? Susan mengatakan dia adalah mantan pengawal bapaknya, yaitu Boya. Susan ingin menjaga Rena, itulah pesan bapaknya. Susan bohong.
Lalu Rena percaya saja dan lanjut pergi ke Budapest. Mereka sampai di Budapest, Hungaria. Sebelum masuk ke hotel, Susan mencurigai seseorang. Ternyata Anton, pengawal Rena. Rena sekarang lebih percaya pada Susan dengan tindakan itu. Mereka masuk ke kamar hotel. Susan menelpon Nancy, mereka membahas misi ini. Namun tiba-tiba Nancy sudah berada di dekat Susan. Who is this? Oh, I'm sorry. Rena dan Anton memergoki mereka sedang asik mengobrol. Datanglah seseorang dan menembak mereka. Dengan cepat dan sedikit lincah, Susan mengejar orang tersebut. Dengan akurasi tingkat tinggi, Susan menembaknya. Ternyata pelakunya Karen, agen ganda CIA. Seseorang menembak Karen. Dengan penampilan full keren, Susan tetap menjaga Rena. Rupanya Aldo direkrut menjadi pengawal Rena. Di sebuah bar yang gegap gempita, Rena memberikan foto sang pembeli. Wanita cantik. Ternyata Susan pernah melihat waktu di Paris. Susan menghampiri Vought, siluman kadal yang ternyata berada di situ. Lagi-lagi seperti anjing dan kucing, mulut mereka sama-sama bocor. Orang yang ditunggu pun datang dengan pakaian seksi. Dalam keramaian, Susan berhasil menodongkan pistol, namun Vought mengganggunya. Wanita tersebut kabur dan Susan mengejarnya. Wanita tersebut lari di seberang jalan, namun Susan dengan gembrotnya tetap mengejarnya. Susan berhasil menemukan wanita tersebut dan terjadilah perkelahian. Perkelahian sangat sengit, namun tanpa jurus, pokoknya hantam. Saat terakhir, wanita tersebut dilempar pisau oleh seseorang dan ternyata itu Vine. Susan kaget, Vine belum mati. Susan tertangkap, ternyata Vine telah gendaan dengan Rena. Apa maksud Vine? Susan dimasukkan ke sebuah ruangan, ternyata Aldo sudah berada di situ. Vine menemui Susan dan mengatakan kematiannya hanyalah kepalsuan belaka. Vine bertujuan masuk ke dalam jaringan Rena untuk informasi detail tentang kasus ini. Percayakah Susan pada Vine? Dengan bantuan Aldo berhasil melepas tali yang mengikat mereka. Susan berhasil melumpuhkan dua penjaga. Susan berhasil kabur dan mencuri mobil sedan yang keren. Untuk mengelabui penjaga rumah DeLuca, Susan menabrakkan mobilnya ke pohon. Di dalam rumah DeLuca, Rena dan Vine sudah siap melakukan transaksi. Mereka menunggu sang pembeli bom nuklir yang dibawa Rena. Susan pun datang dengan menodongkan pistol. Sang pembeli duda datang dengan membawa berlian yang bernilai 100 juta euro. Mereka lalu pergi ke parkiran karena bom nuklir di dalam mobil Rena. Lalu Rena menunjukkan bom nuklir tersebut. Namun duda dibunuh DeLuca.
Berlian dan bom diambil anak buah Deluca. Deluca akan menjual ke pihak lain dengan harga 500 juta euro. Dasar blekok. Ford datang namun bajunya tersangkut di handle pintu. Susan mengambil pistol Ford yang terjatuh. Lalu Van tertembak tangannya. Ketika Deluca kabur dengan naik helikopter, Susan berhasil meraihnya. Lalu disusul Ford. Susan dan Ford bergelantungan di udara. Karena Ford kakinya kesemutan alias geringgingen, Ford pun terjatuh. Susan masih tetap mengudara. Susan berhasil membuang bom nuklir dan berlian. Ketika Deluca menodongkan pistol, Nancy berhasil menembak tepat mengenai Deluca. Namun ternyata Deluca masih hidup dan diceburkan ke laut oleh Susan. Let's go shoot somebody else. Si gendut Susan agensia yang sangat hebat. Dan film pun tamat.